Materi 4. Bina Gairu Salim. Bina Gairu Salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudhoaf. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudhoaf, susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadza. Akhadza fa fi'ilnya adalah hamzah. Ain fi'ilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fi'ilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fi'ilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fi'ilnya adalah sin. Ain fi'ilnya adalah hamzah dan lam fi'ilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam yang lam fi'ilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qoro'a. Lam fi'ilnya itu berupa hamzah. 3. Bina mutal adalah bina yang di huruf asalnya terdapat huruf ilat, huruf penyakit atau huruf tidak normal, alif, waw, ya. Contoh, berdiri, qoma, melempar, roma, berdiri, berhenti, waqafa. Ketiga contoh tersebut, salah satu huruf asalnya terdapat huruf ilat, alif, waw, atau ya. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustadz masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadzi. Siswa memperhatikan penjelasan ustadz. Al-ustadzah taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hazal yauma. Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang.
Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 1. Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata atau kalimat untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Contoh, kosakata dia duduk, jalasa, menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan makna dia sedang atau akan duduk. Apabila kosakata duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. Dan apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi julusan, maka ia menunjukkan hasil dari sebuah pekerjaan, yaitu dia terduduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Perubahan-perubahan di atas hanyalah contoh dari ilmu sorof. Untuk pembahasan lengkapnya akan diberikan pada materi-materi selanjutnya. Kesimpulannya bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dan bentuknya untuk mendapatkan makna-makna yang berbeda. Kesimpulannya, sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Seperti contoh-contoh yang telah kita jelaskan. Percakapan 1. Man anta? Siapakah engkau? Ana talibun fi hazihil madrasati. Saya pelajar di sekolah ini. Hal huwa ustadzun? Apakah dia guru? La, lashu ustadzan, bal huwa abi. Tidak, dia bukan guru, tapi dia ayah saya. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi baiti. Saya tinggal di rumahku. Materi 2. Pada ilmu sorof, umumnya dikenal istilah huruf asal. Huruf asal adalah 3 posisi huruf dalam sebuah susunan kata, yaitu fa, ain, lam, atau fa'ala. Posisi huruf pertama disebut fa fi'il. Posisi huruf kedua atau tengah disebut ain fi'il. Posisi huruf ketiga atau terakhir disebut lam fi'il. Ketiga posisi huruf disebut dengan huruf asal. Dan huruf asal tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada ketika ia diubah-ubah atau disorofkan ke bentuk apapun. Contoh, dari kata doroba. Huruf do adalah fa fi'il karena letaknya pada awal kata. Huruf ro adalah ain fi'il karena letaknya pada pertengahan kata. Huruf ba adalah lam fi'il karena letaknya pada akhir kata. Maka huruf asalnya doroba. Dan ketika diubah ke bentuk lain seperti mudarribun, doribun, dorobu, midrobun, dan lain-lain, ketiga huruf asal tidak akan hilang. Untuk perubahan-perubahan tersebut, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 2. Ma'a man taskunu fi baitika? Bersama siapa kamu tinggal di rumahmu? Askunu ma'a ummi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ibuku dan saudari-saudariku. Ila aina yadhabu abuka? Kemana ayahmu pergi? Al-an yadhabu ila kharijil madinah. Sekarang dia pergi ke luar kota. Aina akhuka? Mana saudaramu? Yadhabu akhi
ma'a abi bisayaroti. Saudaraku pergi bersama ayahku dengan mobil. Materi 3. Dalam ilmu shorof terdapat sebuah istilah, yaitu bina. Bina adalah bentuk suatu kata yang ditinjau dari segi huruf asal dan tata letaknya, yaitu letak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bina terbagi atas dua, yaitu bina salim. Bina salim adalah huruf yang susunan setiap hurufnya atau huruf asalnya terdiri dari huruf normal dan tidak tersusun dari huruf tidak normal. Alif, waw, ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau huruf double. Contoh, fa'ala, bekerja, tobakha, memasak, doroba, memukul. Ketiga contoh tersebut tidak tersusun dari huruf-huruf tidak normal. Lalu jenis kedua, bina gairu salim. Bina gairu salim adalah kebalikan dari bina salim. Ialah kata yang susunan hurufnya atau huruf asalnya terdapat huruf tidak normal, yaitu alif waw ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau double. Contoh, berdiri, koma, melempar, roma, memanjang, madda, mengambil, akhadha, dan lain-lain. Keempat contoh tersebut adalah bina gairu salim, karena huruf asalnya tersusun dari huruf tidak normal. Huruf asal sendiri adalah 3 posisi huruf yang menyusun sebuah kata. Percakapan 3. Aina ammuka madza yaf'alu? Di mana pamanmu? Apa yang sedang ia lakukan? Ammi yatbakhu ma'a ammati. Pamanku memasak bersama bibiku. Hal jadduka yanamu? Apakah kakekmu sedang tidur? La, huwa yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Tidak, dia sedang membaca Al-Qur'an di kamar. Hal ummuka tagtasilu fil hammam? Apakah ibumu sedang mencuci di kamar mandi? La, hiya tudarrisu ukhti durusaha. Tidak, sekarang dia mengajari saudariku pelajaran-pelajarannya. Materi 4. Bina gairu salim. Bina gairu salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudhoaf. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudhoaf, susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadza. Akhadza fa
Fa fiilnya adalah hamzah. Ain fiilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fiilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fiilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fiilnya adalah sin. Ain fiilnya adalah hamzah dan lam fiilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam yang lam fiilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qoro'a. Lam fiilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustad masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadi. Siswa memperhatikan penjelasan ustad. Al-ustadzah taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hazal yauma. Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru.